warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat berjumpa dan salam kenal. Perkenalkan saya Aam dan ini Kang Dedi ya. Di video perdana ini kita akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Kita punya konsep ngobrol santai ya sore-sore ya. Seperti ya ngobras dengan nama channelnya ngobras ya teman-teman. Dan untuk materinya sendiri kita akan ngobrolin hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan, kegiatan dan kegiatan sehari-hari. Pokoknya hal-hal yang ya lagi hangat-hangatnya lah, seperti halnya saat ini ya kan. Iya. Dan untuk materinya sendiri ada di Kang Dedi ya untuk sore hari ini ya. Silakan Kang Dedi, ada apa nih yang akan kita ulas hari ini ya di kesempatan sore hari ini untuk teman-teman semua dan tentu saja untuk kita juga ya. Silakan Kang Dedi. Terima kasih Kang Am nih. Selamat sore ya. Selamat jumpa dengan kita berdua ya. Yap. Di channel ini. Jadi gini Kang, saya punya permasalahan terutama dalam kehidupan sehari-hari ya, kehidupan keluarga saya terutama. Permasalahannya gini, dalam kehidupan saya nih terasa begitu berat, terasa begitu sulit. Apa permasalahannya? Mengingat sekarang naiknya harga-harga barang akibat kemarin terjadinya pandemi ya COVID-19, terus sekarang ditambah lagi naiknya harga BBM, otomatis daya beli masyarakat atau daya beli warga masyarakat itu makin menurun. Apa permasalahannya? Itu tadi harga yang tadinya stabil sekarang jadi begitu melonjak naik gitu. Tidak seimbang dengan penghasilan yang mereka dapatkan, terutama bagi saya. Saya kan bekerja cuma pekerja serabutan yang keseharian kulit nyampur, terus kulit pikul. Pendapatannya sehari-hari sangat minim sekali. Jadi secara otomatis tidak mengimbangi apa yang saya butuhkan karena naiknya harga barang tersebut. Nah di sini barangkali Kang Am bisa memberikan solusi apa yang harus saya lakukan gitu untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Begitu Kang. Baik Yang Dedi, sebenarnya permasalahan ini kalau dalam bahasa Sunda seperti katurung katutuh, katurung katutuh dalam artian saat kita masih trauma dengan adanya pandemi, dengan COVID-19 yang terjadi baru beberapa tahun dan masih terasa akibatnya, ya mungkin hal ini sangat berat untuk kita ya, dengan penghasilan yang sangat minim ya, dengan hasil yang pas-pasan, bukan pas-pasan yang cukup, ini pas-pasan benar-benar pas dan bahkan bisa dibilang tidak sangat pas gitu ya. Baik, sekarang ketimpa lagi ya. Ya, ketimpa lagi dengan yang naiknya baru kita rasakan BBM. Dengan naiknya BBM. Di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa BBM itu kan memang menjadi tolok ukur untuk ukuran harga-harga. Karena apa? Walaupun kita misalkan seperti saya halnya tidak mempunyai kendaraan kan, ya. Itu tetap saja berpengaruh. Karena apa? Karena kemanapun kita pergi pasti minimal menggunakan transportasi umum kan, yang dimana semuanya menggunakan bahan bakar dan itu akan sangat berpengaruh ya terhadap kenaikan harga-harga termasuk ongkos kan. Saya juga gini Kang, kalau saya mau ke pasar biasanya ongkos ojek gitu ya, saya naik ojek nggak punya motor. Biasanya 15.000, sekarang 25.000 Kang itu. Yo, kan berarti naik sekian persen ya. Itu kan sangat luar biasa pengaruhnya. Yang tadi misalkan sebagai contoh tadi untuk ongkos ojek itu 15.000 sekarang jadi 25.000, secara otomatis kan kita akan berkurang sekali berangkat itu atau harus memenuhi dan menutupi kebutuhan itu 10.000. Jadi ya setidaknya kan berarti akan mengurangi untuk kebutuhan yang lainnya. Itu salah satu contoh. Makanya pantas saja bisa berdampak ya sangat luar biasa ya untuk kehidupan, terutama untuk kita di kampung sini ya, yang langsung ya merasakan. Mungkin bagi mereka yang punya penghasilan yang cukup ya tidak begitu terasa kan akibatnya. Ya, tapi kalau seperti kita kan jelas sangat terasa lah gitu. Terus barangkali ini ada mendengar kebijakan pemerintah dari dampak
kenaikan BBM itu barangkali ada kebijakan pemerintah akan mendengar enggak itu barangkali. Kalau kebijakan pemerintah termasuk bantuan-bantuan ya mendengar dan melihat kan. Iya, iya. Ya, karena memang banyak tetangga yang mendapatkannya, alhamdulillah ya, saya ucapkan syukur alhamdulillah. Masyarakat yang terutama masyarakat yang benar-benar memang harus dibantu ya di lingkungan yang mendapatkan bantuan itu. Tapi akan kebagian kan? Kalau saya bukan sentimen pribadi yang ngobrol seperti ini, memang nggak kebagian. Yang pertama itu memang ya setidaknya lah kita masih punya tenaga lah, masih punya kemampuan, pikiran untuk berusaha yang lainnya lah. Jadi bukan berarti sombong untuk tidak mengharapkan itu, karena pada dasarnya setiap manusia itu kan inginlah untuk kalau diberikan pasti ya. Cuman kan kita melihat mana yang lebih maslahat, mana yang lebih seharusnya mendapatkan bantuan seperti itu. Tapi ini bicara masalah bantuan nih Kang. Ya. Kalau secara pribadi saya memang tidak setuju Kang. Kalau secara pribadi ini bukan membawa mewakili siapapun. Kenapa? Karena memang kalau saya rasakan bantuan pemerintah seperti itu seperti melatih masyarakat secara tidak langsung untuk menjadi mental peminta-minta. Ya. Sementara menurut Rasulullah SAW sendiri kan bahwa orang yang terbaik itu adalah yang posisinya di atas, artinya pemberi. Iya. Gitu ya, bagaimana kita mau menjadi seorang pemberi atau menjadi manusia yang terbaik, sementara kita dilatih untuk apa? Untuk meminta. Ya. Karena apa? Karena seolah-olah pemerintah itu memberikan ikan bukan kail. Artinya memberikan sesuatu yang siap saji lah. Bukan sesuatu yang bisa dimasak lagi gitu. Jadi ketika lapar dia mengharapkan kiriman yang lainnya lagi. Ketika habis itu adalah sesuatu yang ya sangat kurang baik lah untuk kita ya. Karena memang manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Nih, menurut Akang yang tepat itu kebijakan pemerintah itu seperti apa itu? Ya kalau secara pribadi nih ya, secara pribadi inginnya itu pemerintah itu memberikan apa? Memberikan bantuan ya, bantuan dalam bentuk peningkatan sumber daya manusianya. Seperti meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal tertentu. Kan banyak sebenarnya kan sumber daya alam yang ada di lingkungan ya kan ya. Bahan baku yang sekarang jadi murah bahkan dijualnya kan ya seperti Akang sendiri sebagai petani kan merasakan seperti halnya bagaimana menjual apa? Nih saya kan kebetulan punya tanaman pisang, tanaman pohon kelapa. Pisang sekarang itu harganya itu cuma Rp1.000 kan 1 kilonya. Padahal dulu nyampe 3.000 4.000. Terus kelapa yang dulunya biasa 2.000 sampai 4.000 5.000 lah, sekarang cuma Rp1.000 satu butir itu. Nah itulah, itu kan menjadi permasalahan kan. Iya. Kalau misalkan pemerintah itu memberikan bantuan dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia atau SDM disesuaikan dengan lingkungannya masing-masing, itu tidak akan terjadi kan. Karena kebijakan pemerintah yang sekarang ini bukan kebijakan yang dadakan, pasti ada perencanaan kan. Betul. Ada persiapan. Ada persiapan. Sebenarnya kan permasalahan yang menjadi permasalahan itu kan bukan masalah harga, tapi kemampuan belinya. Kalau saya pribadi mau itu harga bensin 25.000, 100.000 nggak masalah kalau kita mampu beli. Ya kan? Iya betul. Berapapun beras misalkan mau 25.000, mau 100.000 nggak masalah. Yang penting kita bisa beli. Dan ada sisa untuk yang lainnya kan, itu kan permasalahannya. Nah sekarang ini ya bukan masalahnya kita daya beli jadi berkurang karena ya tadi harga-harga meningkatkan ya. Terus penghasilan tetap, bahkan yang harus kita keluarkan atau yang kita jual yang menjadi sumber penghasilan kita malah jadi nilai jualnya kan tadi berkurang. Coba kalau misalkan kan pemerintah di awal-awal memberikan bantuan dalam bentuk sumber daya manusia yang disesuaikan dengan lingkungannya. Kenapa disesuaikan dengan lingkungannya? Karena setiap daerah itu punya potensi yang berbeda-beda, ya kan? Apalagi kan sekarang ada peraturan itu sistemnya kan di kita itu sistem otonomi daerah. Ya kan otonomi daerah itu seolah-olah diserahkan kan kebijakannya itu ke pemerintah setempat. Ya itu kan bagus sebenarnya. Jadi kan pemerintah setempat bisa leluasa kan. Betul, ya mengolah bantuan itu sama seperti itu digunakannya dialokasi buat apa gitu. Nah kalau misalkan kan
tadi dalam bentuk sumber daya manusianya ditingkatkan. Tadi permasalahannya, misalkan daya jual yang berkurang, itu tadi kan nilai jualnya ya. Nah, itu kan bisa diolah kalau misalkan masyarakat dilatih untuk bisa mengolah bahan baku yang ada untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Salah satu contoh ini kan dari kelapa aja ya. Dari kelapa. Kan kelapa itu dari mulai akar, batang, buah, tempurung, terus tapas sampai daunnya itu bermanfaat. Nah itulah makanya kan ya tidak salah kan pohon kelapa itu kan menjadi lambang pramuka kan ya. Kenapa? Karena memang ya seperti itu. Kelapa itu adalah sesuatu pohon yang sangat bermanfaat, bahkan tidak ada satupun yang terbuang. Ya seperti itu. Nah kalau misalkan nih keinginan saya secara pribadi, kalau misalkan ada sekelompok orang misalkan di daerah tertentu disesuaikan dengan potensi daerahnya masing-masing, dilatih disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Kenapa daerahnya masing-masing? Contoh, misalkan di sini daerah banyak kelapa ya. Ya. Kenapa tidak dilatih masyarakat itu untuk mengolah kelapa disesuaikan dengan ya fungsinya masing-masing. Misalkan ada yang dilatih mengolah akar, ada yang dilatih mengolah batang yang sudah tidak berfungsi lagi atau sudah tidak kurang produktif. Ada yang dilatih untuk mengolah batok kelapanya, ada yang dilatih untuk mengolah kelapanya dan lain sebagainya. Sehingga ketika terjadi daya jual ya seperti sekarang ini harganya ya kurang rugi kan kalau kita misalkan menjual seperti itu, tidak masalah. Kenapa? Karena kita bisa mengolah. Nah itu coba dengan uang bantuan yang mengalir seperti itu kan sudah berapa ahli yang bisa dicetak di daerah masing-masing dengan bantuan seperti itu. Oke lah ini bantuan, kita tidak oke lah bantuan ini kita rasakan dan sangat bersyukur, berterima kasih juga kan ya kepada pemerintah yang punya stakeholder sekarang ya, dalam artian memberikan bantuan bukan tidak terasa. Tapi ya seperti tadi, banyak masyarakat yang justru tercetak menjadi mental peminta-minta. Nah itu, bukan mental menciptakan. Kita mentalnya seolah-olah dicetak untuk menjadi konsumen, bukan produsen. Ya, nah itu kan. Tidak punya kreativitas gitu ya. Untuk menciptakan suatu lapangan usaha. Bagaimana punya kreativitas kan kalau keahliannya nggak ada. Bahkan jangankan menciptakan sesuatu yang baru kan. Ya. Kepikir juga enggak kan gitu kan kalau memang kita mereka bantuannya jangankan kita menciptakan ya lapangan pekerjaan yang baru atau sesuatu yang baru, sementara kepikir juga gak bakalan kalau tidak dibekali dengan pengetahuan. Nah itu masalahnya kan parah gitu ya seperti itu. Jadi itulah permasalahan kita. Jadi sebenarnya ini harapan saya pribadi. Cobalah siapapun yang punya kebijakan, yang punya stakeholder sekarang ini kan, untuk apa? Untuk memberikan ya semacam itulah pelatihan ke masyarakat sehingga ya jauh sebelum turunnya kebijakan seperti sekarang ini masyarakat sudah siap kan? Sudah siap. Jangan sampai seperti sekarang kan heboh ya. Karena memang bagaimana tidak heboh ya kan? Sementara kita kan ya yang namanya perut ya kan harus dipenuhi. Nah itu permasalahannya. Jadi jangan uang tunai yang diberikan gitu, tapi pelatihan. Jadi jangan salah paham kan? Saya tidak menyalahkan dan ini bagus. Bahkan kalau bisa double lah. Gitu. Ya pelatihan gitu kan. Uangnya. Ya. Cuman tolong pelatihannya disesuaikan dengan lingkungannya masing-masing tadi. Jangan sampai begini kan. Pelatihan ada, tapi bahan baku harus ditarik dari luar kan ya kayak bodor kan. Mau meningkatkan masyarakat lingkungan bagaimana bahan baku diambil dari luar. Tidak efisien. Harusnya itu memanfaatkan bahan baku yang ada di lingkungan. Ya itu kan tujuannya. Ya misalkan tadi pohon pisang ya kan bisa diolah berbagai macam keripik, dan bukan hanya dilatih bagaimana cara membuatnya, tapi bagaimana cara memasarkannya. Sekarang kan era digital kan, jadi kita harus mampu bersaing. Saya ada satu contoh Kang, ini makanan yang isinya itu cuman ya ketela, cuman singkong, bahkan
jumlahnya hanya beberapa kerat saja Kang, tapi nilai jualnya di atas sekian gitu loh. Kalau diperhitungkan dikalkulasikan dari 1 kilo ketela itu jadi berapa Ya kemasan mungkin itu? doa bukan 1 2, itu bisa ribuan Kang kalau misalkan dari 1 kilo. Iya. Kenapa? Karena memang ada yang 6 biji, bukan biji Kang, kerat Kang. Oh iya iya. Tapi harganya di atas 2.000. Sementara kita bikin keripik 1 kantong penuh kan, itu nggak laku 1.000. Nah itu kan permasalahan jadi kemasan. Jauh Ya, gitu ya. jadi kalau misalkan ada pelatihan Jadi seperti kalau itu, masyarakat itu bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara memasarkannya. Jadi ya bisa kita bersaing, dan setinggi apapun harga, kalau kita mampu membeli itu tidak akan jadi masalah. Nah itulah Ya, teman-teman. Jadi kesimpulan tuh kesimpulan gimana? ya jadi teman-teman, intinya kita obrolan kita ya bukan menolak atas kebijakan pemerintah, tapi diakui ataupun tidak, karena kami yang merasakan akibat dari apa yang terjadi saat ini secara tidak langsung. Ya kami berhak gitu untuk untuk bisa bertahan gitu ya dalam keadaan ini, kalau misalkan tanpa ada kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan kami untuk bisa hidup berkesinambungan seperti itu kan. Jadi semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat ya. Mungkin teman-teman ini kan masih perdana ya, kita ya masih awal-awal gitu, masih balelo. Tapi lah semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi ya. Dan juga mohon dukungannya ke teman-teman dengan cara subscribe, like, dan juga silahkan tinggalkan komentar, dan mungkin komentar teman-teman akan menjadi bahan untuk kita ya, untuk bahan diskusi selanjutnya. Insya Allah kita akan bahas dan juga semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.